Bersama kita muliakan para alim ulama, mungkin para habaib kalau ada yang hadir bersama kita. Ma'ana Syekhuna Al-Ustaz Al-Mukarram Ananda Siregar Il-Sirimha. Ma'ana Syekh Al-Mukarram Al-Ustaz Hendri Yahya MPD. Ma'ana Syekhuna Al-Ustaz Ahmad Faisal Mutakhrid minal Yaman, Ribat Tarim Yaman. Al-Ustaz Syekh Al-Mukarram Zainul Situmorang SPDI. Wa ala jamil asatir, seluruh para asatir, Bapak Ibu, orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di tengah hiruk pikuk dunia kita didudukkan Allah. Di tengah-tengah manusia lalai rebut-rebutan dengan dunia ini, kita sedetik sesaat dipilih oleh Allah duduk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, bersiraturrahim, duduk dengan orang-orang baik, duduk dengan orang-orang yang punya niat baik. Rasul memberikan jaminan kepada mereka. La yab'athan Allahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhin nur ala manabiri nur. Allah akan bangkitkan beberapa kaum di akhirat kelak, kata Rasulullah, yang wajah-wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar permata. Laisu anbiya wala syuhada, padahal mereka bukan para nabi, bukan orang-orang yang mati syahid. Nabi kabarkan kemuliaan mereka, dirindukan, dibanggakan, diagung-agungkan penduduk surga, bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang yang mati syahid. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, terheran-heran, Allahum lana na'rifuhum ya Rasulullah, boleh enggak kami tahu siapa mereka-mereka itu ya Rasulullah, yang mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan orang-orang yang mati syahid, tapi wajah-wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar permata. Siapakah mereka itu ya Rasul? Allahum lana na'rifuhum ya Rasulullah. Hum al-muta'abbuna fillah min qabailin syatta wa min biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah. Mereka itu, kata Rasul, adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mereka datang dari negeri yang tidak sama, dari tempat yang tidak sama, dari kampung yang tidak sama, bahkan mereka yang punya suku yang berbeda-beda, namun mereka berkumpul semata-mata ingat Allah. Kita berharap apa yang Nabi janjikan kepada kita semua telah kita dikumpulkan Allah. Kita sadar kelemahan amal kita, ibadah kita, kelemahan keyakinan kita, lemah pengorbanan kita, tapi kita berhusnudzon kepada Allah, karena Nabi pun mengatakan syafa'atul uzma li ahli al-kabair. Nabi terus akan memberikan syafaat kepada umat ini meskipun kepada pelaku-pelaku dosa besar. Apalagi kita bersangka baik dengan Allah, macamnya kita tidak melakukan dosa besar, tapi kita sadar kita punya dosa, tapi kita lebih yakin begitu luasnya kasih sayang Allah, begitu luasnya ampunan Allah, begitu luasnya rahmat Allah, begitu besarnya syafaat Rasulullah. Kita berharap dengan berkah majelis, berkah salawat, berkah zikir, berkah duduk dengan orang-orang saleh, kita mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, disebutkan oleh Al-Imam Zaid bin Ibrahim bin Sumi, salah satu yang mendorong kita sehingga kita kuat melakukan ibadah ini, salah satu dari berapa banyak persyaratan, salah satu yang sangat penting adalah, kata beliau,
pastikan makan minum kita dari sumber yang halal. Al-Imam Zaid bin Ibrahim bin Smith mengatakan, kalau orang cuma makan halal dalam hidup ini, orang makannya cuma halal, ia buat sesuatu yang halal yang masuk ke dalam perutnya yang halal, al-inhadu li-ta'am wal ibadah, Allah gerakkan orang itu punya gairah, punya semangat, kekuatan untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Dorongan yang terbesar adalah pastikan makan minummu dari sumber yang halal. Makannya halal Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan para asatidz. Disebutkan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam tadi bagaimana ibadah beliau. Disebutkan dalam tarikh beliau 33 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. 33 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Bahkan satu hari ada orang bertanya kepada beliau, ya Tuhan, kenapa Anda tidak tidur? Kata beliau, bagaimana aku tidur? Ketika aku melihat ke bawah nampak neraka Allah, ketika aku melihat ke atas nampak surga Allah. Bahkan ada yang mengatakan, ketika aku melihat ke bawah nampak surga Allah, ketika aku melihat ke atas nampak arasy-Nya Allah. Bagaimana aku bisa tidur? Al-inhadu li-ta'am wal, dorongan terbesar, punya kekuatan kita melakukan ibadah. Pastikan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang bersih dari keharaman, bersih dari yang syubhat, bersih dari yang riba. Ini mesin terbesar dan terkuat mendorong dan menggerakkan kita untuk buat melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan makan itu hak. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang disebutkan Ustaz tadi, Ustaz Yahya Hendri Yahya, disebutkan dalam tarikh beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Kok bisa ya sholat subuh dengan wudhu sholat isya? Selesai isya dia ibadah tanpa terasa masuk waktu subuh. Belum lagi batal. Berapa lama ia lakukan? 40 tahun. Kita boro-boro dari isya ke subuh, maghrib bisa buang angin terus. Bas-bus, prot. Kenapa kita buang angin terus-terusan maghrib ke isya? Karena segala sesuatu masuk ke dalam perut kita, bukan hanya yang subhat, bahkan mungkin yang halal, bahkan mungkin yang riba. Semua masuk, kodok, kecot, biawak, ular, semua kita masukkan. Ada yang halal kita cari, yang haram masih banyak yang halal di alam ini. Ada es dawet, ada cendol, ada bantre. Kenapa kita pilih yang haram? Jadi kekuatan terbesar, pastikan kita beliau makan dari sumber yang halal. Bahkan kata beliau, orang kalau makannya cuma halal, istijabah doa, pasti kata beliau doanya mustajabah. Orang kalau makan cuma halal pasti doanya mustajabah. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku akan doaku mustajabah. Ya Sa'ad, atib makanan mustajabah doa. Ya Sa'ad, pastikan makanmu halal. Pasti kalau kau makan halal doamu mustajab. Pastikan makan halal, yang halal saja. Biarlah tidak apa-apa Anda sering canda Bapak Ibu, tidak apa-apa kita mati kelaparan, biarin mati kelaparan. Tapi pastikan makan kita dari sumber yang halal. Tapi yakin saudara, kalau kita jaga prinsip agama, tidak akan mungkin Allah buat kita jadi kelaparan, tidak mungkin. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah yang menjaga rezeki semua kita. Sibukkan diri kita dalam urusan akhirat. Man aslaha akhiratahu aslahallahu dunyahu. Orang yang sibuk menghabiskan hidup untuk sibuk urusan akhirat, ia siapkan persiapan kehidupan setelah datangnya mati. Dia habiskan girohnya, semangatnya, konsep hidupnya, pikirannya, perasaannya untuk
Setelah Allah dunia, Allah yang menjamin urusan dunia. Allah yang pasang badan. Itu bahasa kita, Allah tidak berbadan. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak pernah sama dengan apa yang diciptakan. Tadi kita bicara tauhid, sampai disebutkan sama ulama tasawuf, kullu ma khatara fi qalbi Allah bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terbersih dalam hatimu tentang Allah, Allah bukan seperti itu. Apa yang terbersih dalam benak kita, hati kita pikir tentang Allah, tentang zat Allah, Allah bukan seperti itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang terlintas tentang zat Allah. Jadi kalau kita ada lagi zikir di tengah malam asyik, larut dalam keheningan malam munajat kepada Allah, zikir la ilaha illallah, zikir di keheningan malam, tiba-tiba datang bayangan merah. Jangan kita menyangka jangan-jangan ini Allah. Enggak, kalau yang datang merah berarti PDI itu yang datang. Jangan salah, tiba-tiba khusyuk indah, oh berkhalwat, datang bayangan kuning. Jangan kau sangka itu Allah itu Golkar. Kalau kuning yang datang Golkar, jangan kau bilang itu Allah. Kullu ma khatara fi qalbi Allahu bi khilafi dzalik. Segala sesuatu yang terbersih dalam hatimu tentang Allah, pasti Allah bukan seperti itu. Itu keyakinan kita Bapak Ibu. Jadi Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan depan, bukan belakang, bukan kanan, bukan kiri. Karena semua itu sifat makhluk. Allah ada sebelum ada semua yang ada, dan Allah tetap ada setelah yang ada ini diadakan Allah. Jadi kalau kita makan cuman sumbernya halal, istrinya berdoa, pasti doanya mustajabah. Hati-hati dengan orang yang makan cuma halal, pasti denyut nadi dan jantung getaran hatinya membuat getar arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta doa itu sama orang yang makanannya halal. Kenapa kadang kita minta doa sama Ustaz? Karena kita berhusnudzon, Ustaz Anda ini makannya halal, maka kita datang kepada yang Ustaz ada demam nih, agak demam, nggak ada rasa bau nih, cium pun nggak ada rasanya nih, mata berkunang-kunang nih, sesak napas, bawa air putih ke rumah Ustaz Ananda, minum sembuh. Begitu aja hidup nih. Yakin? Kalau kira-kira tak yakin, pindah ke Ustaz Ahmad Faisal. Kan gitu hidupnya kan? Begitu hidup nih. Kurang yakin, pindah ke Ustaz Henry. Kurang yakin, pindah ke Ustaz Zainul Situmorang. Begitulah hidup nih. Pastikan makan kita dari sumber ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Zaid bin Ibrahim menyatakan orang kalau makannya cuma halal, sampai Al-Imam Ali karamallahu wajhah membuat satu syair dalam syair beliau, man ja'alal halal qutan ujibat da'wah. Siapa orang yang makan cuma halal pasti doanya mustajabah, wa kamulat muru'atu, dan wibawanya sempurna. Orang kalau makannya cuma halal punya wibawa dalam diri. Jadi ulama itu kalau makannya halal nggak mau jadi penjilat. Pasti kalau dia makan halal pasti nggak mau jadi penjilat. Jadi kalau dia biasa makan harta haram, harta subhat, harta riba, walaupun sorbannya 10 lapis, pasti dia jadi penjilat karena dia terbiasa makan yang tidak halal. Nggak sanggup orang tahan lapar. Lapar sedikit ngadu ke pejabat, lapar sedikit ngadu. Wa kamu bermuat, Allah jadikan dia punya wibawa. Kadang-kala seorang suami tidak punya wibawa di hadapan istri, jangan kau samakan istrimu. Kau kok memandang aku remeh kali kau. Aku suamiku. Dia pun memang tahu apa itu suaminya ya. Udah lama pakai akad nikah, masa dia nggak tahu apa suaminya? Kenapa kita tidak punya harga di hadapan istri?
Coba kau perhatikan makan minummu, jangan-jangan kau makan sesuatu yang halal. Kau kenapa kok tidak punya wibawa di hadapan anak-anakmu? Kok suaramu tak didengar anak-anakmu? Orang zaman dulu beranak, ya Allah, jalan depan orang tua nggak berani. Ya nggak itu? Nggak berani. Ada orang tua ngomong nggak berani bersuara. Sekarang ya Allah, santing-santingan sama bapak. Ini kurang enak punya bapak tuh ya. Kurang tembakunya. Tak ada wibawa orang tuanya. Kau pastikan jangan-jangan makananmu tidak halal. Ibu sebagai seorang istri kenapa ya tidak punya wibawa di hadapan suami? Pastikan pun jangan-jangan makan ibu tidak halal. Kenapa ya seorang guru kadang tidak punya wibawa di hadapan murid-murid? Kau pastikan jangan-jangan kau makan tidak halal. Sekarang pejabat tak punya wibawa di hadapan rakyatnya. Kita ini karena nggak berani ngomong aja, mau kita maki-maki sebenarnya, iya nggak? Kenapa? Jangan-jangan pejabat kita makannya nggak halal. Takbir! Begitu konsep itu. Orang kalau makannya cuma halal, Allah jadikan dia punya wibawa, punya harga diri. Punya harga diri. Kiai pun kalau makannya cuma halal, cuma punya harga diri, nggak sembarangan langsung diundang semua. Asal diundang subhanallah, asal diundang topik. Tengok dulu siapa yang undang dan diundang untuk apa. Begitu. Man ja'alal halal qutan ujibun da'wah wa qumulat muru'atu wa raqqa qalbuhu. Orang kalau makannya cuma halal, hatinya lembut, gampang. Bahkan raqqa jama'atuhu, gampang orang itu meneteskan air mata. Ingat dosa, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kok nggak nangis kau ingat dosamu? Apa kau pikir dosamu sudah dihapuskan Allah? Nggak tahu. Sementara kejahatan yang kita lakukan pasti tercatat sebelum dihapus oleh Allah. Sementara kebaikan yang kita lakukan tidak ada jaminan diterima oleh Allah. Apa yang membuat kita tidak menangis? Raqqa qalbu raqqa ainu. Orang yang makannya cuma halal, yang ia sentuh cuma halal, yang ia pakai cuma halal, yang ia gunakan cuma halal, semua yang halal, ujung rambut, ujung kaki halal. Pasti orang itu gampang, kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, gampang meneteskan air mata. Kita kalau ingat dosa nggak netes. Ingat utang baru aja. Udah mau jemput satu tempo ya. Dan netes ya. Wa ta'ala dzurriyyatuhu. Kata Imam Ali, orang kalau makannya cuma halal pasti keturunannya orang-orang suci. Allah jadikan keturunannya orang-orang mulia, orang salihin. Bapak ibu jangan cepat-cepat menyalih anak. Wandal anakku, wandal kali Pak Ustaz. Jadi kenapa masuk pesantren? Wandal kali Pak Ustaz. Penting kita di pesantren.
Sanananda itu penting juga itu. Rata-rata masuk pesantren itu jarang kali yang bagus-bagus. Rata-rata kalau enggak bandel kali, bodoh kali. Kenapa kalau dimasukkan masa bandel kali Pak Ustaz? Ih, bandelnya ya Allah. Kalau berangkat pagi pulang nggak tahu kapan. Kok masuk pesantren anak ibu? Ya Allah, bodoh kali Pak Ustaz. SD aja 9 tahun. Kita masuk kalau yang pandai-pandai SMA plus, SMP plus. Apa nggak stres guru-guru itu Bang? Ustaz-ustaz stres. Yang bodoh sama bandel, tak sanggup di rumah dibuang ke pesantren. Jangan kau salahkan mereka, mungkin makan yang kau berikan yang haram. Wa tahharat dzurriyyatuh. Orang kalau makannya cuma halal, keturunan yang Allah jadikan orang-orang mulia, orang-orang bersih, orang-orang baik, orang-orang saleh yang memberikan kebahagiaan, keindahan, kesejukan. Memandangnya pun jadi keindahan, kebahagiaan. Kenapa? Karena setiap detuk jantungnya, darahnya, pembuluh darahnya, bahkan setiap partikel terkecil dari pecahan-pecahan tubuhnya dibersihkan, dilahirkan, ditumbuhkan dari sesuatu yang halal. Maka segala sesuatu yang keluar dari tubuhnya pun sesuatu yang indah dan mengindahkan, insya Allah. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlami. Kata Nabi, setiap tubuh yang dibesarkan dari yang haram, pastilah tubuh itu dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ingat janji Nabi, setiap tubuh yang dibesarkan dari yang haram, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap tubuh yang dibesarkan dari yang haram, maka tempatnya neraka. Maka orang yang tubuhnya dibesarkan dari harta haram, dibesarkan dari benda-benda haram, maka segala sesuatu yang keluar dari matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, bahkan kemaluannya, bahkan hatinya kepada arah-arah yang haram. Karena itu jaminan Rasulullah, sesuatu yang dibesarkan, ditumbuhkan dari yang haram, maka tempatnya pun sesuatu yang haram. Untuk sebagai sebuah persyaratan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan makan cuman halal. Nggak apa-apa kiri, nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa juga mobil hebat, mewah, rumah besar. Wah, rumah di mana-mana, mobil di mana-mana, istri di mana-mana. Tapi nggak boleh lebih dari 4. Tapi kalau nggak apa-apa gugur rewat, tapi malaikat senang hinggap di rumahnya. Memang dia dindingnya tepas, tapi malaikat betah di rumahnya. Rahmat Allah datang di tempat itu. Orang-orang soleh pun senang singgah ke tempat itu. Coba kita sering merasakan dalam kehidupan kita, ada rumah orang sering dikunjungi orang-orang saleh. Ada rumah orang nggak pernah, hebat megah, nggak mau orang di situ. Ada sesuatu yang mereka rasakan. Itu buah dari kehalalan. Pastikan Bapak Ibu makan kita dari sumber yang hak. Bahkan kata beliau Al-Imam Zaid bin Rabi' bin Smith mengatakan, orang kalau makannya cuma halal, at-tadawi minal amrad, segala sesuatu yang masuk ke dalam dirinya Allah jadikan sebagai obat penyembuh. Ini kita kan enggak, susah gitu. Minum teh manis jangan, gula kena gula. Makan gimsam apa? Gimsam itulah karena cara makan. Gimsum apa gimsam? Khilaf ya. Gimsam nggak bisa, kenapa? Kolesterol. Daging nggak bisa, hipertensi. Semua nggak bisa. Terakhir yang makan enak siapa? Supirnya.
supirnya dia hartanya banyak, mobil mewah, rumah megah, wah harta luar biasa. Makannya apa makannya? Bayam di blender sama nasi, pas kayak muntah kucing. Yang kenyang siapa? Supir. Supirnya kan, supir mana ada penyakitnya? Semua halal, halal. Begitulah kalau Allah mau. Ya. Pastikan makan itu dari sumber yang hak. At-tadawi minal amrad, kalau makan itu halal, Allah jadikan segala apa yang masuk ke dalam tubuh jadi obat penyembuh. Kata orang kalau makan daging itu, ya Allah bisa tensi. Enggak. Kalau kita ini makan daging, Bapak Ibu, makan ayam tuh satu ekor tuh kayaknya 3 keluarga. Karena awal-awal ke Yaman, Ustaz, kami satu talam tuh 1 ekor budak gitu, satu talam 1 ekor. Satu talam tuh sebanyak 7 orang. Pesan sama apa? Pesan sama apa? 7 orang. 4 lu ayam full makan gitu ya. 7 orang. Kalau di Indonesia apa? 7 keluarga 1 ekor. Daging, Anda pernah satu hari masuk ke restoran, datang orang Arab tuh, kilo dibakar ikan sekilo katanya. Datang lagi kiloin 2 kilo, makan 2 kilo, sekilo 2 kilo, kurang lagi tambah 2 kilo. Kita orang Indonesia sepotong, sekilo itu udah bisa wirid 1 kampung makannya, walaupun sebagian dapat kuah. Nggak ada mereka tensi naik, nggak ada, biasa. Kenapa? Yang membuat jadi penyakit itu, kata Al-Imam Zain bin Quran bin Sil, yang kau makan sesuatu yang haram atau yang halal tercampur dengan sesuatu yang haram, itulah dari bibit menjadi bibit penyakit yang masuk dalam tubuh. Jadi pastikan yang kita makan sesuatu yang hak. Udah halal aja, nggak apa-apa, miskin, biarin miskin, yang penting halal. Tapi belum tentu miskin. Banyak orang yang halal yang ingin oleh, tapi Allah berikan kekayaan kepadanya. Allah berikan segala rezeki kami sesuatu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Hafadannu, kata Al-Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang makan cuma halal dosanya sikit. Raddu dirhamin minal haram khairun min 4,000 hajjah maqbulah. Sampai kata Imam Ali, orang mengembalikan 1 dirham dari yang haram lebih bagus daripada 4.000 kali haji yang diterima Allah. Balikkan harta haram, balikkan. Satu hari pada masa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu kan Allah berikan mukjizat. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Suatu hari Nabi Allah Isa alaihissalam, ya fulan bin fulan kum bi'idznillah, dipanggilnya ada satu kubur, dipanggil sama Nabi Isa alaihissalam, fulan bin fulan kum, bangkit kau dari kubur dengan izin Allah. Bangkit orang dari kubur. Setelah bangkit Nabi Allah Isa tanya, fulan bin fulan, ma fa'alallah bik, apa yang Allah buat dirimu selama kau dikubur? Apa yang Allah buat dirimu? Kata orang yang bangkit dari kubur, ya Allah, Nabi Allah Isa, ya Allah, 60 tahun aku di dalam kubur, nggak selesai satu masalah. 60 tahun. Memangnya apa yang masalah terjadi sama kau tuh di kubur? 60 tahun nggak selesai satu masalah. Apa? Kata orang itu, satu hari aku pernah mencari kayu ke hutan, karena memang kerjaku ketika di dunia cari kayu ke hutan, jual ke kota, cari kayu ke hutan, jual ke kota, cari kayu ke hutan, jual ke kota. Satu hari ketika aku cari kayu dengan rekan dan teman sahabatku, setelah selesai kami cari kayu, kami istirahat. Ketika istirahat itu, kata orang yang bangkit dari kubur,
ku ambil kayu temanku tanpa ku bilang untuk congkel gigiku. Urusan itu 60 tahun nggak selesai di alam kubur. Ya Allah, cobalah Bapak Ibu, ngerinya kehidupan akhirat. Sementara mati sebuah hal yang pasti terjadi, tinggal nunggu giliran. Mau tidak mau, suka tidak suka, salah tidak salah, kaya atau miskin, taat atau maksiat, semua kita akan mendapatkan bahagia dan giliran. Maka persiapkan, salah satu upaya kita mempersiapkan kehidupan setelah datangnya kematian, kita buat majelis. Jadi kita berharap janji Rasulullah, man intaqala fi ta'allumil ilmi ghufira qabla ayyatu. Siapa orang yang hadir majelis semisal ini, Rasul sebutkan, Allah sudah ampunkan dosa dan salah mereka sebelum lagi mereka melangkahkan kaki mereka. Semoga Allah jadikan, Allah pulangkan kita dari majelis ini, semua kita dipandang oleh Allah dan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bapak Ibu, ini Kota Impak, program kita sekarang majelis taklim Mahabbatur Rasul keliling Maulid sebulan sekali. Baru ini awal kita bikin pakai Kota Impak. Untuk apa? Untuk pembangunan pesantren, juga untuk IT, keperluan IT kita bisa manfaatkan, juga peralatan, karena peralatan dipukul-pukul anak santri kita bakal rusak juga ya. Buang. Jadi kami bikin mulai hari ini setiap majelis Maulid diawali kita pakai, silakan sambil kita selawatan selesai Kota Impak baru nanti kita doa. Salatullah salamullah